penyu hijau guys, anaknya nih, anaknya penyu hijau, imut banget guys. Oke guys, ikan target guys, dan ini tangkapan yang pertama guys. Iya, oh. Guys, cuacanya ekstrim, angin sangat-sangat kencang guys. Halo guys, jumpa lagi nih bersama aku Edikan featuring Kapten Wahyu. Kali ini Kapten Wahyu mulai menyiapkan alat tempurnya. Di episode kali ini kalian akan aku ajak bersama Kapten Wahyu melawan badai yang akan turun menemani Kapten Wahyu menarik jaring di episode kali ini guys. Kondisi cuaca yang tidak menentu memang harus bisa diatasi oleh seorang pelaut guys. Seperti hari ini diawali dengan cuaca yang sangat mendukung. Di hari ini Kapten Wahyu menyiapkan peralatannya beserta para ABK-nya. Ini perahunya mulai diturunkan terlebih dahulu dan cuaca angin tidak ada di kali ini guys. Tapi nanti di akhir video kalian akan melihat bagaimana seorang pelaut harus mengatasi kondisi cuaca yang tiba-tiba memburuk. Di episode kali ini, selain kita akan melawan badai, dan di episode kali ini juga spesial banget guys. Karena di episode kali ini kita akan menebar 2 jaring tarik sekaligus. Yang pertama itu Kapten Wahyu membawa geng TikTok, dan yang kedua ini Kapten Ferry membawa tim dari Cundamani. Ini semua peralatannya harus disiapkan terlebih dahulu, dibantu juga oleh para ABK-nya Kapten Wahyu. Di sini 2 perahu yang aku miliki itu sama semua menggunakan ABK-nya Kapten Wahyu. Walaupun berbeda perahu, tapi ini kita dalam satu tim yang sama guys. Nah, ini Kapten Ferry mulai menyiapkan tali temalinya dan semua peralatannya. Kapten Wahyu harus berangkat terlebih dahulu karena Kapten Wahyu harus bertugas melihat arah arus air dulu untuk nanti Kapten Ferry agar tidak melihat lagi guys. Kapten Wahyu beserta para ABK yang bertugas menebar jaring dan nanti membawa talinya ke pinggir sudah berangkat lebih dulu ke tengah laut. Nah, setelah Kapten berangkat, kita akan langsung menuju ke Kapten Ferry dulu karena di timnya Kapten Ferry ini masih menyiapkan peralatannya. Timnya Kapten Wahyu juga ikut membantu karena ini supaya lebih cepat begitu guys. Ini semuanya disiapkan mulai dari memasang bambu, menyiapkan tali temalinya, diatur sedemikian rupa agar nanti di tengah laut tidak lagi dilakukan kesibukan guys. Ini mesinnya mulai dihidupkan dan saatnya Kapten Ferry juga berangkat akan menyusul Kapten Wahyu ke tengah laut guys. Nah, ini coba kalian lihat mesinnya mulai dihidupkan dan langsung saja Kapten Ferry berangkat ke tengah laut. Anginnya sudah mulai sedikit berhembus dan angin yang sudah mulai berhembus ini nanti akan semakin kencang dan bakal seru banget guys. Bagaimana serunya Kapten Wahyu dan Kapten Ferry meminggirkan jaringnya di tengah badai? Kalian harus tonton sampai akhir tentunya guys. Oke guys, Kapten Ferry dan ABK yang bertugas sudah memacu mesinnya ke tengah laut. Dan ini sesampainya di tengah, aku tadi sempat berpindah ke perahunya Kapten Wahyu. Karena ini Kapten Wahyu yang harus menebar jaringnya terlebih dahulu guys. Ini Kapten Wahyu langsung saja meminggirkan ABK yang bertugas untuk nanti berenang membawa talinya ke pinggir. Lihat saja beginilah proses menurunkan ABK yang akan berenang membawa talinya ke pinggir. Dan tali yang di pinggir itu akan langsung disambut oleh ABK yang bertugas di darat untuk nanti ditarik terlebih dahulu. Tali temali yang sudah disiapkan diulur sedemikian rupa dan Kapten Wahyu beserta ABK yang bertugas langsung kembali menuju ke tengah laut gitu guys. Akan menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Wahyu beserta tadi karena dia sudah melihat arah arus airnya agar nanti sejajar dengan arah arus air gitu menebar jaring tariknya. Jika tidak sejajar menebar jaring tariknya dengan arah arus air maka nanti tarikannya akan berat banget guys.
Oke guys, ini proses menebar jaring tariknya sudah dimulai. Dimulai dengan menurunkan kayu seperti yang kalian lihat tadi dan diikuti oleh jaring pengumpulnya. Akan ditebar pelan-pelan seperti ini agar jaringnya tidak kusut gitu guys. Karena hari ini kebetulan gerombolan ikannya tidak ada, jadi Kapten Wahyu ini menebar ngawur jaring tariknya. Dan ini proses menurunkan jaring penampungnya sudah dilakukan. Oh iya, tadi kenapa aku dibilang menebar ngawur? Karena jaring ini ditebar menurut feeling saja guys. Nanti jaringnya akan berjalan di dasar laut dan mengumpulkan ikan satu persatu dari tengah. Beda dengan mengumpulkan atau menangkap gerombolan ikan, maka Kapten Wahyu itu harus fokus dengan gerombolan ikannya. Tapi ini menurut feelingnya saja. Jika nanti ada gerombolan ikan yang lewat masuk ke dalam jaring, maka itu adalah nilai plusnya guys. Lihat saja Kapten Wahyu mengangkat topinya. Topi yang diangkat itu merupakan penuh makna, di mana para ABK yang di pinggir harus mengerti artinya guys. Karena jika topi yang diangkat seperti tadi itu tandanya jangan ditarik dulu atau tariknya pelan-pelan saja begitu guys. Nah ini Kapten Wahyu sudah sampai di pinggir dan kita akan melihat proses menarik jaringnya guys. Guys, 1,5 jam sudah berlalu. Aku langsung skip saja nih videonya, langsung ke jaring tariknya sampai di pinggir. Karena durasinya terlalu lama guys. Kita menebar 2 kali jaring tarik atau 2 grup yang berbeda. Dan ini jaringnya Kapten Wahyu sudah sampai terlebih dahulu. Kapten Ferry masih menunggu di tengah laut. Kebetulan juga tadi jaringnya ini tidak ditebar terlalu di tengah gitu guys. Sehingga ini jaringnya sudah cepat sampai di pinggirnya. Ini jaring pengumpulnya sudah ditarik dan coba kalian lihat itu jaring-jaringnya sudah mulai terlihat pelampungnya. Ini Kapten Wahyu beserta para ABK yang bertugas terus meminggirkan jaring pengumpulnya dan ikan-ikan akan mulai kebingungan di dalam jaring tariknya. Kapten Wahyu sudah berada di posisi depan, ini pertanda jaring pengumpulnya akan segera habis dan kita akan memasuki bagian jaring penampungnya. Kapten Wahyu terus saja memandang ke tengah jaringnya, mengawasi ikan-ikan atau melihat proses penarikan jaringnya agar tetap seimbang guys. Karena jika jaringnya tidak seimbang, maka nanti ikan-ikan yang berada di tengah jaring itu bisa tidak fokus masuk ke dalam jaring penampungnya. Oke guys, proses penarikan jaring pengumpulnya sudah selesai. Dan ini kita akan masuk ke bagian jaring penampungnya. Proses penggiringan ikannya pun sudah dilakukan. Dan coba kalian lihat guys, ikan-ikannya sudah sampai ke ujung jaring penampungnya semua. Nah, coba kalian lihat lagi lebih jelas lagi. Ternyata ada banyak ikan di jaring tariknya tim Kapten Wahyu kali ini guys. Wah, ikan-ikannya sudah sampai ke ujung jaring penampungnya. Cepat Kapten Wahyu, pinggirkan hasil tangkapanmu dan buka ikatan jaringnya. Aku sudah gak sabar banget nih melihat hasil tangkapanmu ditarikan kali ini. Guys, coba kalian lihat itu. Sepertinya ada ikan yang besar-besar banget tuh di dalam jaring tariknya Kapten Wahyu kali ini. Wah, benar saja kan, ada beberapa ekor ikan putihan yang jumbo-jumbo banget guys. Nah ini kita buka dulu ikatan jaring penampungnya dan kita akan melihat lebih jelas nanti setelah jaring penampungnya dibuka guys. Tapi coba kalian lihat dari luar dulu. Ikan-ikan putihan atau ikan GT yang besar-besar banget sudah terlihat di dalam jaring penampungnya. Ada ikan buntal juga. Oke, kita giring dulu lebih ke depan lagi. Dan setelah ini kita akan buka jaring penampungnya dan kita intip hasil tangkapannya Kapten Wahyu di siang hari ini guys. Oke guys, jaring penampungnya sudah dibuka. Wah, banyak banget ikannya. Ada ikan buntal yang besar banget. Ada ikan putihan nih yang besar banget juga. Dan coba kalian lihat Kapten Wahyu ini guys. Wah, Kapten Wahyu. Oke guys, ikan target guys. Dan ini tangkapan yang pertama guys. Semoga di tangkapan yang kedua lebih banyak ya putihannya. Jangan lupa ikuti aku terus guys. Keseruan menjaring tarik di sore hari. Oke Kapten Wahyu, tambah semangat lagi nih menarik jaringnya ya. Nah ini ikan putihannya harus dipisahkan dulu dengan ikan-ikan yang berukuran lebih kecil. Ikan yang lebih besar ini ditaruh di bagian bawah dulu agar nanti ikan besarnya tidak lompat gitu guys. Nah jadi ini langsung ditindih dengan ikan-ikan yang berukuran lebih kecil. Satu box pertama sudah full dengan hasil tangkapan Kapten Wahyu di siang hari ini. Langsung saja box yang kedua diisi lagi guys.
Nah, ini box yang kedua harus dipilih dulu oleh Kapten Wahyu karena ada warga yang ingin meminta ikan untuk sekedar digunakan lauk. Ini Kapten Wahyu langsung membagi ikannya ke warga yang meminta ikan tersebut, guys. Lihat saja, alhamdulillah banget Kapten Wahyu, walaupun hasil tangkapannya tidak begitu banyak di tarikan kali ini, tapi Kapten Wahyu harus tetap berbagi gitu, guys. Hasil tangkapan Kapten Wahyu dibawa pulang dulu nih untuk disortir di rumah menurut jenis ikan dan ukurannya, guys. Kita pindah lagi nih ke Kapten Ferry yang akan menebar jaring tariknya. Nah, ini Kapten Ferry sudah menuju ke tengah laut dengan cuaca yang sedikit berangin, guys. Cuacanya sudah sedikit memburuk, tapi Kapten Ferry tetap harus menebar jaring tariknya. Ini Kapten Ferry akan menuju ke pinggir untuk menurunkan ABK yang bertugas membawa tali ke pinggir, guys. Ini gelombangnya mulai tidak kondusif banget di tengah laut dan Kapten Ferry terus memacu mesinnya menuju ke pinggir untuk menurunkan ABK yang bertugas membawa tali ini, guys. Oke guys, ABK yang bertugas membawa tali sudah berenang ke pinggir tuh dengan bantuan pelampung sebagai pengamannya. Kapten Ferry langsung saja memacu mesinnya beserta ABK yang bertugas ke tengah laut untuk menuju lokasi yang sudah ditentukan. Lihat saja itu gelombangnya semakin tinggi dan timnya Kapten Wahyu tadi lanjut membereskan jaringnya terlebih dahulu, guys. Kapten Ferry ini saatnya semakin ke tengah gelombangnya semakin tinggi. Tapi walaupun gelombangnya semakin tinggi, Kapten Ferry dengan keyakinannya tetap saja menebar jaring tariknya, guys. Oke guys, ini persiapan jaring tariknya Kapten Ferry atau tim Cundamani diturunkan. Lihat saja itu Kapten Ferry sudah mengode ABK dengan tangannya untuk menurunkan jaringnya. Nah, ini sama seperti Kapten Wahyu tadi, karena gerombolan ikan tidak ada, Kapten Ferry menebar jaring tariknya dengan secara ngawur gitu, guys. Lihat saja itu tadi Kapten Wahyu nebar jaringnya secara ngawur, mengumpulkan dari tengah ikan satu persatu. Sesampainya di pinggir hasilnya banyak juga kan. Nah, ini jaring pengumpulnya sudah diturunkan, saatnya kita menurunkan jaring penampungnya. Ini guys, yang berwarna biru ini adalah jaring penampungnya Kapten Ferry. Ikan-ikan akan terkumpul masuk di sini setelah nanti dikumpulkan oleh jaring pengumpulnya. Setelah jaring penampungnya diturunkan, kita lanjutkan lagi menurunkan jaring pengumpul yang di sebelah lagi guys, atau separuhnya lagi. Nanti juga sama akan ditutup dengan kayu yang akan diturunkan sebagai penutup untuk menebar jaring tarik ini. Oke guys, ini tadi posisinya itu di sebelah jaringnya Kapten Wahyu. Jadi setelah tadi Kapten Wahyu itu membiarkan jaringnya, Kapten Ferry langsung menebar jaring tariknya di sebelah tempat Kapten Wahyu tadi menebar jaringnya. Dan ini jaring tariknya sudah selesai ditebar, Kapten Ferry langsung memacu mesinnya beserta ABK yang bertugas, langsung membawa talinya ke pinggir. Setelah sampai di pinggir nanti, maka beserta ABK yang bertugas di pinggir itu akan bersama-sama menarik jaringnya atau meminggirkan jaringnya. Lokasi menebar jaring tarik Kapten Ferry kali ini jauh lebih di tengah daripada Kapten Wahyu guys. Lihat saja ini talinya lebih banyak daripada tali yang dibawa oleh Kapten Wahyu. Ukuran jaring tarik yang dibawa oleh Kapten Ferry kali ini lebih kecil daripada ukuran jaring tariknya Kapten Wahyu. Sehingga Kapten Ferry menyiasati untuk menebar jaring tariknya lebih di tengah agar ikan yang terkumpul lebih banyak gitu guys keinginannya. Semoga nanti keinginannya Kapten Ferry ini bisa tercapai dengan hasil tangkapan yang lebih banyak dari Kapten Wahyu ya. Oke guys, ini Kapten Ferry sudah sampai ke pinggir nih dan saatnya proses menarik jaring tariknya akan dilakukan. Nah, ini talinya langsung diserahkan ke ABK yang sudah menunggu ke pinggir dan proses penarikannya pun sudah dimulai. Semangat Kapten Ferry, dan ini tarikan yang pertama oleh Kapten Ferry. Kita skip juga proses menariknya agar tidak terlalu lama. Kalian pasti penasaran banget dengan hasil tangkapan Kapten Ferry di kali ini. Lihat saja itu Kapten Wahyu juga membantu Kapten Ferry guys. Nah, ini ombaknya juga semakin besar dan anginnya juga semakin kencang. Lihat saja itu lautnya sudah mulai mendidih guys. Anginnya pun menerbangkan pohon-pohon yang ada di pinggir pantai. Coba kalian lihat itu anginnya. Kencang banget bukan? Sampai dedaunan yang ada di pinggir pantai itu terbalik-balik semuanya.
Lihat saja ini baju dari para ABK yang bertugas di kali ini semuanya diterbangkan oleh angin. Inilah tantangan para nelayan harus dihadapi. Karena jaringnya sudah terlanjur ditebar, maka jaring ini harus dipinggirkan. Bagaimanapun caranya, angin yang kencang, cuaca yang buruk berpengaruh banget dengan arus air yang ada di pinggir. Dan coba kalian lihat ini, ABK yang satu ini topinya sampai terbang gitu karena saking kencangnya angin di sore hari ini guys. Cuaca ekstrim guys, anginnya kencang. Guys, cuacanya ekstrim, angin sangat-sangat kencang guys. Pada kali ini menjaring tarik cuacanya ekstrim banget. Meskipun cuaca ekstrim, Kapten Ferry tetap menjaring tarik bersamaku. Jangan lupa ikutan terus guys. Kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini, jaring tariknya harus dipinggirkan secepat mungkin. Entah bagaimanapun caranya, ini sudah tidak menghiraukan lagi jaringnya seimbang atau enggak. Intinya kita tidak berpikir akan mendapatkan ikan. Yang penting alat tangkap kita selamat guys. Ini semuanya bergotong royong. ABK dari Kapten Wahyu bergabung dengan ABK-nya Kapten Ferry. Tetapi kalian tahu nggak guys? Walaupun cuacanya ekstrim seperti ini, ada banyak banget ikan kembung mata besar yang menyangkut di jaringnya Kapten Ferry kali ini. Bayangkan jika cuacanya tidak buruk seperti ini, betapa banyaknya ikan yang akan tertangkap di tarikan Kapten Ferry kali ini guys. Semakin sore cuacanya semakin buruk, tetapi ikannya mulai keluar dari persembunyiannya. Ini keluar dari persembunyian atau memang diterbangkan angin ya guys? Wah, entahlah. Coba kalian lihat ini, ikan-ikannya banyak banget kan mulai menyangkut itu di jaring tariknya. Para ABK-nya banyak yang melepaskan baju juga karena baju ini sangat menyulitkan banget di kondisi angin yang kencang seperti ini guys. Kembali lagi kita berbicara di kondisi arus di pinggir seperti ini memang tiba-tiba berubah kencang karena angin yang berhembus keras itu sangat berpengaruh dengan arus air yang berada di pinggir. Kondisi cuaca yang seperti ini memang biasanya dibawa dengan awan hujan yang melintas saja guys. Karena apabila awannya tiba-tiba datang maka anginnya juga akan mengikuti. Kondisi tekanan udara yang berbeda maka angin akan berhembus ke udara yang lebih rendah seperti itu guys. Nah ini coba kalian lihat lagi, kita fokus lagi ke proses penarikan jaring tariknya. Lihat saja guys, jaring tariknya terus ditarik tapi arusnya terus menggiring para ABK-nya Kapten Wahyu dan Kapten Ferry semakin menjauhi tempat titik awal jaring ini dipinggirkan. Ini sebentar lagi jaring tariknya akan habis ditarik, semua para ABK-nya berlari-larian. Intinya secepat mungkin jaring tarik ini harus sampai ke pinggir pantai. Kapten Wahyu sudah berada di posisi depan terus menginjak timahnya agar sedikit atau memperkecil kemungkinan ikan yang keluar. Lihat saja itu ikannya sampai dilempar oleh Kapten Ferry karena semua ikan itu hampir keluar lewat bawah timah atau ke atas pelampung gitu guys. Nah ini coba kalian lihat, Kapten Wahyu terus saja mengondisikan para ABK yang bertugas juga. Kapten Ferry terus mengencangkan pelampungnya agar ikan-ikan yang masih bisa diselamatkan bisa masuk ke dalam jaring penampungnya. Ini jaring pengumpulnya sudah habis semua dan saatnya kita akan melihat hasil tangkapan Kapten Ferry di kondisi cuaca yang buruk banget kali ini. Apakah lebih banyak dari Kapten Wahyu guys? Oke guys, jaring pengumpulnya sudah habis ditarik semua nih. Saatnya ini para ABK bergotong royong mengamankan jaring penampungnya. Lihat saja ini jaring penampungnya diterbangkan oleh angin. Saking kencangnya angin, jaring penampung yang basah pun sampai terbang. Para ABK-nya harus menurunkan jaring penampungnya agar tidak di atas air. Takutnya nanti kan diterbangkan semakin tinggi. Nanti jika diterbangkan semakin tinggi itu susah banget memegangnya guys. Lihat saja ini para ABK-nya berjejer sambil terus proses penggiringan ikannya dilakukan. Ikan-ikan yang masuk ke dalam jaring penampungnya ini harus dikeluarkan agar nanti tidak busuk itu di dalam jaring penampungnya. Menjaring tarik di cuaca yang ekstrim seperti ini itu kita jarang banget melakukannya. Ini karena tadi memang jaringnya sudah kadang ditebar gitu. Rintik hujan mulai turun, ini kameranya sudah mulai basah guys, sehingga harus aku bersihkan dulu ya. Nah ini proses menggiring ikannya terus dilakukan di tengah kondisi hujan badai yang sudah mulai turun guys. Nah ini sebentar lagi
ini proses penggiringan ikannya akan sampai ke ujung jaring penampungnya. Dan kalian akan aku ajak melihat kira-kira ikan apa sih yang didapatkan oleh Kapten Ferry di tarikan kali ini. Sepertinya nggak kalah banyak juga nih dengan Kapten Wahyu hasilnya. Syukur saja tadi Kapten Wahyu tidak menebar jaring di tarikan yang kedua. Bayangkan kalau Kapten Wahyu juga menebar jaring tadi guys, melanjutkan tali tebarannya, pasti Kapten Wahyu juga akan terkena badai seperti ini guys. Oke guys, ini ikan-ikannya sudah sampai ke ujung jaring penampungnya. Cepat pinggirkan para ABK, aku sudah nggak sabar banget nih melihat hasil tangkapan di tengah badai seperti ini. Nah guys, lihat saja ini juga kondisi lautnya sudah mulai menuju air lautnya pasang. Jadi agak menyulitkan juga nih untuk meminggirkan jaringnya. Lihat saja Kapten Wahyu ditarik oleh angin guys. Ya ampun, ini anginnya kencang banget. Sampai Kapten Wahyu juga harus mau ikut maksudnya diterbangkan oleh angin gitu. Wah, lumayan banget nih juga hasil tangkapannya di sore hari ini. Lihat saja ini ikannya digiring lebih ke depan dulu, lalu kita akan intip nanti hasil tangkapannya Kapten Ferry di tengah badai kali ini guys. Wah, mari kita lihat, aku sudah penasaran banget nih, kira-kira ikan apa nih selain ikan kembung mata besar yang menyangkut di jaringnya tadi. Ternyata ada satu ekor penyu hijau guys. Wah, kita amankan dulu nih penyu hijaunya. Kapten Wahyu cepat selamatkan sebelum nanti terjadi apa-apa dengan penyu hijaunya. Tapi sebentar, kita fokus dulu nih dengan hasil tangkapannya. Kita tuangkan ikannya, ternyata kita mendapatkan satu box full. Ikan cotek, ikan kembung mata besar, ada juga tuh ikan putiannya yang tertangkap di kali ini. Ada juga ikan buntal duri guys. Alhamdulillah banget hasil tangkapan di tengah badai, walaupun kondisinya sangat buruk cuacanya, tapi satu box full hasil tangkapan kali ini berhasil diamankan oleh Kapten Ferry guys. Oke guys, di sore hari ini guys, di cuaca ekstrim kita mendapatkan satu ekor penyu hijau guys. Anaknya penyu hijau. Banget guys. Oke guys, mari kita lepaskan. Penyu hijau ini merupakan hewan yang dilindungi oleh dunia dan juga undang-undang di Indonesia guys. Jadi harus kita rilis agar kelangsungan hidupnya bisa bertahan lebih lama lagi guys. Oke guys, kita sudahi dulu cerita hari ini. Kita lanjut besok sore guys. Semoga di cuaca esok sore lebih bagus guys. Supaya kita tenang menjaring taring guys. Tidak seperti tadi guys. Susah banget kalau angin-angin guys. Oke, jangan lupa kalian ikuti keseruanku menjaring taring guys. Dadah.